والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 94. Mulai bawah dihitung baris kelima mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Dan tidak mengucap takbir intiqal. Masih membicarakan tentang yang makruh-makruh dilakukan ketika sholat. Jadi makruh ini jangan digawi, bagusnya jangan digawi. Walaupun kada batal sembahyang, namun bagusnya jangan digawi. Nah, termasuk makruh di dalam sembahyang apa? Tidak mengucap takbir intiqal. Takbir intiqal itu yang kita tuh bila hendak rukuk mengucap takbir Allahu Akbar. Intiqal artinya berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Asalnya berdiri ya lalu merokok. Nah, Allahu Akbar itu kan bertakbir, itu namanya takbir intiqal. Itu sunat diucapkan. Bila kada diucapkan makruh. Nah, cuma kada batal sembahyangnya. Nah, kemudian hendak sujud tuh takbir ya kan? Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intiqal. Bangkit daripada sujud Allahu Akbar. Sujud kedua Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud kedua Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Sunnah diucapkan. Bila kada diucapkan makruh. Bila meninggal takbir intiqal makruh. Dan tidak membaca zikir ketika rukuk. Jadi ketika rukuk sunat kita membaca berapa huruf kan? Ini ada halaman huruf. Ini ada halaman yang berapa huruf lah. Jadi cari aja. Ini salah anda tukang cetaknya tuh bisa huruf buku halamannya. Jadi cari aja halamannya. Nah, jadi membaca zikir ketika rukuk itu hukumnya sunnah, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya Allah. Nah, itu sunnat. Apabila ditinggal atau kada diucapkan makruh. Meninggal dan sunnah itu makruh. Ini hikmahnya bila kita membaca tasbih atau zikir itu ketika kita rukuk supaya batu makninah itu nah
supaya yakin bertumakninah. Kita membaca itu 3 kali, bujur-bujur membacanya pasti bertumakninah kita waktu rukuk itu. Iktidal, terus zikir waktu iktidal, sami Allahu liman hamidah, mengucap sami Allahu liman hamidah sunnah dua, bila ditinggal makruh. Imbas sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ya Allah, itu sunat dua dibaca. Bila ditinggal atau kada dibaca makruh hukumnya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sekurang-kurangnya rabbana lakal hamdu sunat dibaca. Nya nang kita baca-baca itu menghasilkan pahala tuh, menghasilkan pahala, dan pahala itu kayaknya di akhirat gitu nah. Di akhirat inya kayak inilah as-sawab ya al-fulus, pahala itu nang kaya duit di dunia. Coba biar di dunia lah, bila di dunia nih biar ada duit ngalih, ada duit nih usang pikiran dan sebagainya, tagihan anu bayar anu ya Allah, anak-anak belanja dan sebagainya ngalih. Kalau ada duit di dunia, di akhirat bila kalian bisi pahala atau sedikit pahala ngalih juga. Nah, nang zikir-zikir yang kita baca itu walaupun sunnah kita baca itu menghasilkan pahala di akhirat. Bila banyak bisi pahala di akhirat nyaman lah. Jadi pahala itu kayak duit di dunia. Nah, duit di dunia kan bila kita bisa banyak bisi duit nyaman lah. Dan nukar anu ya Allah. Nah, sama juga di akhirat tuh pahala nang perlu banyak tuh nah. Nah, oleh karena itu dibaca zikir, menzikirnya Allah. Nah, sujud. Nah, waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Walaupun sunat makruh ditinggalkan, makruh kada dibaca. Nah, pahalanya gonol lah. Cuman kada dilihatkan. Dan duduk antara dua sujud, apa bacaannya? Rabbighfirli ya Allah, warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah itu dibaca dua, sunat dibaca, mun ditinggalkan makruh. Dan tidak membaca doa pada tasyahud akhir makruh juga. Misalnya inggan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, inggan situ aja misalnya kada membaca doa, kita lancar benar-benar kita gawe ini apalagi sembahyang tarawih ya lah, sembahyang sunat ya Allah nak meringkas inggan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salam lagi ya Allah. Nah, ayo nang sembahyang yang penting sembahyang wajib sembahyang wajib ini nang doa mendoanya dibaca ya Allah. Sudah kalau doa mendoanya sudah dituliskan dah di dalam buku ini. Nang Allahumma fil lima qaddamtu ma akhartu dah. Nah sudah dituliskan. Nah halaman 78 ya Allah, itu doa mendoa setelah tasyahud atau tahiyat akhir, halaman 78 saja. Yang cari seorang aja juga baca seorang aja tak. Nah bila kadang membaca doa itu makruh. Pokoknya makruh meninggalkan sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam sholat. Pokoknya lah bila gawin sunnah dalam sembahyang lah. Bila kita kena menggawi makruh tak? Bila meninggalkan makruh tak? Apa saja pekerjaan sunnah dalam sembahyang bila kita tinggalkan walaupun kada batal sembahyangnya makruh. Imam baca apa? Kecepatan nang waktu rokok kah? Kan apa kita ketinggalan sempat
Kalau kenanya misalnya anggaplah kayak sembahyang tarawih kan biasanya imam kan cepat lah langsung salam gitu kan. Nah wajib-wajibnya lah kita tetap disunahkan walaupun tadi kan Bapak misalnya imam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi kita teruskan ya sampai innaka hamidun majid kan Bapak yang itu kita perlu di nang Allahumma fil lima qadam wa ma akhlatu itu baca juga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran tuh baca juga tetap disunahkan walaupun imam kadang membaca walaupun imam kadang membaca cuman adalah perkara sunnah nang imam tuh kadang menggawi lalu kita menggawi itu dianggap ada bagus yaitu imam tuh misalnya kada batahiyat awal imam kada batahiyat awal nih lalu kita mengarah sebatahiyat awal itu jangan digawi imam tuh kada ingat batahiyat awal lalu kita mengarah sebatahiyat awal juga tuh gitu jangan kita batahiyat awal gitu lah kita tinggalkan juga tahiyat awal nah kecuali imamnya itu kan biasanya tahiyat awal tuh di rakaat kedua lah kecuali imamnya itu duduk istirahat sebelum naik ke rakaat ketiga tuh ternyata dia duduk istirahat maka kita boleh aja bertahiyat membaca tahiyat awal karena duduk istirahat tuh sama ibaratnya lawan tahiyat duduknya kayak itu jadi tapi kalau imam kada bertahiyat awal dan kada duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat ketiga itu kita kada usah bertahiyat awal tuh mengaras itu mukhalafah fahisyah namanya menyalahi imam yang dianggap keji sama juga tuh berkunut imam misalnya meninggal kunut lalu kita berkunut itu jangan bila imam meninggal kunut kita empat juga ada kunut karena bila imam sujud sahwi empat juga kita sujud sahwi itu setahu ulun dua ini tuh bang nang bila imam kadang menggawi walaupun sunat lah kita jangan menggawi juga gitu kan sujud tahiyat awal tuh aja diganti dengan sujud sahwi kan mungkin imam kan ingat kayak kunut jadi ganti dengan sujud sahwi kan tapi kalau perkara-perkara sunat yang lain imam kadang menggawi gawinya kita contoh misalnya imam kada duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat berikutnya kada duduk istirahat kita sunat duduk istirahat walaupun menyalahi imam cuma itu tidak dianggap mukhalafah fahisyah menyalahi nang keji kada dianggap paham jalan milih dan paham jalan kemudian dan ketiadaan sujud atas hidung makruh juga kan kita sunatnya waktu sujud tuh sunat hidung nih digatukakan ke lantai juga apalagi hidung mancung yang benar kan namun hidung pesek leh berhimat ya kan hidung pesek sudah mitak kan tak tahu belum ini kayak handi-handi yang liur berhimat kan kau juga misalnya dapat montong monyong ini dahi pilunjung ya Allah tak halang oleh dahi lawan montong nang monyong lalu pada sampai misi hidung halaya tapi lamun kawa sunat hidung ini digatukakan juga ke tempat sujud amun kawa amunnya kada digatukakan hukumnya makruh dan menundukkan kepala saat rukuk jadi waktu rukuk itu maksudnya menundukkan itu ini makruh tuh kan kita rukuk itu ini rukuk itu artinya kepala kita lawan belakangnya maksud dengan makruh ini menundukkan kepala ini adalah makruh jadi ini menundukkan kepala jadi kayak gini
dan menggenggam kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya nama aneh-aneh aja kayak gini aja. Allah menggenggam begini itu makruh. Ini dianolah diurai kalau tangan ini diurai kalau dibuka ya lah sunatnya. Nah, dan ketika sujud kan kita kayak ini kalau tangan gitu deh jangan digenggam. Nah bila digenggam makruh. Mandak di tempat sujud di ini kalau diurai kalau. Nah. Dan menoleh dengan cepat ketika salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cepat kayak itu kayak ayam boleh. Ayam tuh kan pinggulunya tuh kayak ada beper. Oh iya ayam tuh mah ya. Namun kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja gitu. Jangan kayak itu lebih nanti silahu pinggulu. Nah jadi makruh kayak itulah. Nah, dengan cepat menoleh ketika salam dan mendahulukan meletakkan kedua tangannya baru kedua lututnya ketika hendak sujud. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu sunat kita sujud itu badul lituhut dulu hanya tangannya lah diturunkan ke tempat sujud lituhut dulu kedua lituhut dulu hanya tangan. Nah, walaupun ada dalam mazhab yang lain tangan dulu hanya lintuhut, enggak ingat dalam mazhab siapa itu. Pokoknya kita bicara mazhab Imam Syafi'i itu sunatnya lintuhut dulu hanya tangan. Nah kecuali misalnya orang ini sakit batis ya lah atau lintuhut kepuring ya lah. Dia mau tangan dulu kan. Atau asam urat kan bisa juga. Orang ini anu majemnya lah cuman berpenyakitan misalnya ya Allah nah kada mesti. Jadi kita bila melihat orang itulah baik sangka ya ini yang penting kitanya bila kita puasa lintuhut dulu hanya tangan kita gawe tapi bila kita melihat orang kayak menciurup kan kayak orang apa tuh bertajam menciurup tuh tangan dulu ya. Nah kita baik sangka aja mungkin apa anum aja orangnya anum aja ya. Anum tuh kadang mesti kada berpenyakit ya Allah banyak aja anum berpenyakit betis ya misalnya asam urat ya Allah. Nah baik sangka aja kita. Atau misalnya orang yang menganut mazhab imam siapa misalnya ya Allah. Nah itu makruh mendahulukan meletakkan kedua tangannya baru kedua lututnya ketika hendak sujud dan meletakkan akan kedua hasta tangannya ke bumi saat sujud itu seperti kelakuan anjing. Nih tangan ini kan bila kita sujud kayak ini kalau angkat kayak ini kalau ini kan kayak ini nah kayak ini kayak anjing ini kalau sujud ini mah baru kayak ini kalau ini diangkat kalau dia tuh kayak anjing kan biasanya duduk gitu kan tangannya itu makruh ya. Dan melihat ke arah langit atau atas yang mati cang atas nah itu makruh wancang tempat sujud nah dan meletakkan tangannya atas pinggangnya entah itu berkiamnya di pinggang sini kah atau bakacak pinggang kah ya lah bagus ya. Jadi mandek tangannya di atas pusat di bawah dada ya kalau nah, entah itu bakiam dia cuma ke pinggang kah atau bakacak pinggang itu makruh. Dan mencakar ketika sujud seperti burung gagak nah aja sujud tuh ini nah ya mantap ke bumi orang bandak ya itu kalau ya lah ini bercakar kayak itu kada soal Jepang kita melihat orang kayak itu ya Allah. Dan menoleh tanpa ada hajat kada ada perlu apa-apa menoleh ke kanan ke kiri makruh. Dan berdiri atas satu kaki nang kayak itik japun guring kah itik ada angkat betisnya sepenting sumbayang nang kayak itu aja sumbayang nang kayak itu nang kayak nang siapa nang pompo itu kayak itu nah janganlah betis ada aja keduanya itu nah lain betis sebuting ada misalnya Allah nah makruh
jua. Dan melekatkan atau menggantukkan, merapatkan kaki kanan dengan kaki kiri bagi laki-laki saat berdiri. Kan kita nih kalau lakian kan antara kaki kanan kaki kiri itu sekilan loh anunya nih, jaraknya nih. Ini mah parak bener itu mah, bahkan merapat gitu mah. Ini kaki kanan kaki kiri nah itu makruh. Terlalu lebar diulang kan kayak bebirangkang makruh juga. Ya, jadi nang sunnahnya tuh sekilan, kilan kita juga bang antara kaki kanan kaki kiri. Dan bergoyang awak nih, goyang-goyang gara-gara ke kanan dan ke kiri kayak pohon ditiup angin lagi. Namun jika bergoyangnya sampai 3 kali gerak berturut-turut maka bisa jadi batal sholatnya. Misalnya orang nginap lagi sumpah itu katanya ada khusyuknya, orang katanya khusyuk itu orang bertanya tenang, ada bergerak-gerak aja. Gila 3 kali berturut-turut batal. 3 kali berturut-turut tenang, mas Ale ya Ali batal. 3 kali berturut-turut batal. Gara-gara itu lah, nah jadi jangan gara-gara. Amun sekali aja buat begoyangnya sekali 2 kali aja makruh. Tapi amun sadar sampai 3 kali berturut-turut kalau ada dijeda, nah itu batal sembayangnya. Dan menyertai atau mengumbai, nah ini banyak benar ini ditakunakan gini. Ya apa aja mengumbai imam, menyertai imam. Nah ini menyertai atau mengumbai imam pada segala perbuatan. Perbuatan itu ya kayak rukuk, i'tidal, ya sujud, dulu angkat dulu sujud. Mengimbai imam, mengimbai imam, Allahu Akbar, mengimbai rukuknya, i'tidal mengimbai, nah itu makruh. Belum batal bang lagi nih toh. Nah jadi nang sunatnya itu tuntung akan oleh imam kan rukuk kan sempurna rukuk hanya kita mamuni rukuk. Tuntung akan oleh imam i'tidal kaget hanya kita bergerak bercaget. Tuntung akan oleh imam sujud dia sampai ke lantai, jidatnya sampai ke lantai hanya kita turun sujud. Tuntung akan oleh imam duduk antara sujud kaget duduknya hanya kita bangun duduk antara sujud juga. Nah kayak itu. Jangan mengimbai imam. Berdudi-dudi aja kita. Mengimbai makro. Dan amunnya mengimbai takbiratul ihram bisa batal atau kada sah itu ngikut imamnya. Takbiratul ihram itu malah wajib tuh berdudi. Imam Allahu Akbar hanya kita Allahu Akbar takbiratul ihram nah itu wajib berdudi. Dan menggaripukakan jari-jari tangan. Nah, sembahyang aja hanya menggaripukakan. Kada batal bang itu. Ya Allah, asal ada 3 kali gerak berturut-turut. Cuma makruh. Dan bersandar sembahyang berdiri cuma bersandar di tihang misalnya. Bersandar kepada sesuatu, anggaplah sesuatu itu tihang. Yang apabila sesuatu itu jatuh, seandainya tihang itu rabah, maka jatuhlah juga dirinya. Seandainya tihang itu rabah dirinya. Bersandar sembahyang di tihang misalnya, nanti makruh. Mungkin mengoler atau lah. Nah lain misalnya lah bersandarnya ini karena batis sakit ya Allah berdiri, cuman kau aja berdiri. Dengan dipaksakan, cuman harus bersandar itu apa itu? Ada uzur. Nah itu diantara yang makruh apabila dilakukan ketika sholat dan itu hendaklah kita hindari, hendaklah jangan digawi. Itu bisa mengurangi pahala juga. Kemudian masuk kepada pembahasan berikutnya, segala yang membatalkan sholat. Ya tergawing ini batal sembahyang kita, yaitu
berkata-kata atau berpandir yang banyak. Nah, yang banyak ini di sini kayak apa kadarnya? Yang banyak di sini 4 kalimat atau lebih. 4 kalimat atau lebih. Jadi sekurang-kurangnya 4 kalimat, lebih itu ada batasnya 5, 6, 7, 8. Jadi bila berpandir 4 kalimat dalam sembahyang, yang mana pandirnya itu bukan termasuk bacaan sembahyang, nah batal itu sembahyangnya. Dengan disengajakah misalnya ini mengucap 4 kalimat itu, atau karena lupa, maka itu batal sholatnya secara mutlak. Batal sholatnya secara mutlak. Nah, namun jika kata-katanya itu atau pandirnya itu sedikit, nah sedikit itu kayak apa? Berarti kurang daripada 4 kalimat, yaitu 3 kalimat. Nah, kalau 3 kalimat itu dianggap sedikit, 3 kalimat saja, maka tidak batal mengucapkannya. Tapi bersyarat sini, kalau karena lupa, berarti amun bersengaja tetap batal. Jadi bila seseorang berarti tak ucap 3 kalimat, yang mana kalimat itu bukan ucapan dalam sembahyang, maka apabila ia mengucapkannya bersengaja batal. Amunnya karena lupa tak ucap kada batal. Nah, tapi kalau dengan bersengaja maka batal sholatnya. Nah, contohnya 3 kalimat itu seperti dia berkata, itu ada tikus. Itu kan 3 kalimat, itu 1 kalimat ada tikus. Misalnya kisah orang Cina lah, hanya masuk Islam sembahyang, misalnya ada tikus ya, itu ada tikus. Nah, itu sebenarnya kan kalau inya bersengaja batal ya kan. Tapi kalau inya kada bersengaja kada batal, tak ucap. Tapi kalau amunnya apa namanya kada bersengaja cuma 4 kalimat batal ya. Contoh, itu ada tikus mariangin. Ya 4 kalimat ternyata itu ada tikus mariangin, 4 kalimat kan. Itu dianggap banyak dah tuh. Bersengaja kada bersengaja batal. Nah, tapi kalau 3 kalimat saja yang diucapkan dan inya kada bersengaja kada batal. Kada batal. Nah, masalah 1, tidak batal sholat karena berkata-kata yang sedikit jika mengucapkannya karena lupa. Ya, 3 kalimat deh. Itu ada tikus deh saya lah. Cuman inya karena lupa atau kada bersengaja. Dan jika karena jahil, ya kayak orang Cina tadi hanya masuk Islam, semalam masuk Islam, misalnya hari ini sembahyang, bersengajanya menyambat itu ada tikus bersengaja, cuma karena jahilnya itu karena hanya masuk Islam, kada sempat belajar yang membatalkan sholat. Tapi kalau kayak kita nih lawas sudah Islam, kada tahu misalnya itu, kada tahu yang membatalkan sembahyang dah, itu jahil kita nih tidak dimaafkan, artinya tetap batal. Lawas sudah mulai kakek nini kita, kayak datuk kita Islam, sampai wah ini misalnya kita jahil tentang yang membatalkan sholat tagawi, nah itu tidak dimaafkan, artinya tetap batal. Maksud jahil di sini mengucapkan 3 kalimat itu walaupun bersengaja kada batal kalau inya hanya masuk Islam dan belum sempat lagi belajar rukun sembahyang atau yang membatalkan sembahyang. Dan jika terucap oleh lidahnya tanpa sengaja, nah tak ucap 3 kalimat tadi, 3 kalimat tadi ada batal, ada bersengaja lah. Nah. 2, mengucapkan 1 huruf tidak membatalkan sholat walaupun bersengaja, kecuali apabila hurufnya dibaca panjang, maka itu membatalkan sholat.
membatalkan seperti tutup alif lah, cuman di atas alif itu ada tanda gelombangnya gitu, menunjukkan alif itu panjang. Ya. Jadi bila kita lah sembahyang nih, contoh mengucapkan jadi kita kan satu huruf dah, tapi kada panjang. Itu walaupun bersengaja itu kada batal. Tapi kalau itu dua huruf dah tuh, karena dibaca panjang. Nah, bila dibaca panjang atau misalnya huruf ba misalnya lah, ini harus sembahyang ba yang mengucap itu kada batal. Tapi ba, nah itu panjang lah. Ba-nya ba alif jadi dua huruf. Nah, jadi batal. Dan apabila satu huruf itu memberi faham, maka itu juga membatalkan. Nah, jadi ada juga mengucapkan satu huruf walaupun pendek. Satu huruf aja ada dua huruf. Cuman satu huruf ini memberi paham ada maknanya, seperti ki, huruf qaf baris kasrah. Ki itu artinya peliharakan olehmu kan, wakina kita dong, wakina waw itu dan ki peliharakan olehmu nah akan kami wakina azab benar ya. Ki jadi membaca ki yang saya dalam sembahyang itu batal kalau bersengaja, karena ki itu ada maknanya atau memberi paham, maknanya peliharakan olehmu. Dan apabila diniatkan bermain-main, maka itu juga membatalkan sholat. Dia bergaya-gaya, misalnya bergaya-gaya kawan misalnya, walaupun misalnya menyambat satu huruf aja, tapi niatnya nak bergaya kawan misalnya, kawan membayang ini orang tua sudah saya lah, nah ini anak-anak lah, ini orang tua misalnya, nak itu batal juga, karena sembahyang itu bukan untuk bermain-main. Nah. 3. Jikalau orang yang salat tak bisa benar membaca Fatihahnya atau tasyahud akhirnya, ini kan rukun bacaan nih, rukun yang wajib, kecuali dengan berdehem. Orang ini misalnya keselak kenapa di sini bila membaca Fatihah itu kalau kau bujur kecuali dengan berdehem. Nah, berdehem gitu. Nah, batal sembahyangnya. Dan dengan berdehem itu nampak terdengar bunyi dua huruf. Ya. Berarti huruf ha lawan huruf mim le. Yalah, huruf ha lawan huruf mim kan dua huruf kan. Nah, tapi inya ini berdehem ini supaya lancar membaca Fatihah. Soalnya bila kada didehimakan kada bujur bacaan rukun yang wajib nih. Atau membaca tasyahud. Nah, padahal berdehem itu berbunyi dua huruf, nampak bunyi dua huruf terdengar, maka diperbolehkan baginya berdehem selama untuk membujurakan bacaan rukun qauli. Cuman rukun yang wajib jelas, kayak Fatihah, tasyahud akhir lah, atau misalnya mengucap salam pertama, takbiratul ihram, kan bacaan yang wajib tuh. Kada kau ucap itu bukan berdehem, maka boleh berdehem. Boleh berdehem. Nah, adapun bacaan yang sunnah seperti doa kunut, kan doa kunut itu sunnah aja kan wajib. Atau baca surah sesudah Fatihah, ada wajib sunnah aja. Atau takbir intiqal, hendak rukuk ya hendak sujud takbir lah, maka tidak boleh berdehem. Tidak boleh berdehem artinya bila ini berdehem batal. Bila berdehem batal untuk memujurakan bacaan doa kunut. Nah, biar aja membaca doa kunut seadanya aja. Kada usah berdehem. Tapi kalau untuk membaca Fatihah boleh aja berdehem. Artinya dengan berdehem itu lalu nyaman mengucapkan. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar boleh berdehem untuk menyaringkan bacaan takbir intiqal ketika diperlukan bernyaring agar makmum mendengar takbir intiqal si imam. Ini kalau imam. Jadi kalau imam misalnya kan ini harus bernyaring kelak.
waktu rukuk Allahu Akbar, sami Allah, supaya si makmum ini mendengar. Cuman karena kau menyaring, mun kada bedehem dulu, lalu bedehem, nah boleh aja bagi imam itu bedehem. Untuk takbir intiqal supaya si makmum mendengar ya Allah. Namun menyalahi akan pendapat itu tadikan oleh Imam Ibnu Hajar ya Allah, boleh aja berdihem bagi imam untuk memujurakan takbir intiqal yang sudah didengar makmum ya Allah. Nah, namun menyalahi akan pendapat itu oleh Imam Ramli. Cuman menurut Imam Ramli tidak boleh berdihem walaupun bagi imam ketika hendak memujurakan bacaan takbir intiqal. Dan Khatib Syarbini ini bukan ulama-ulama fikih lah. Khatib Syarbini ini kan kada sependapat juga dengan Imam Ibnu Hajar. Artinya tetap boleh berdehem bagi Imam Hajar, Imam Ramli dan Imam Khatib Syarbini. 4. Jikalau orang yang sholat itu sedang berpuasa, ini katan berpuasa nih, siang hari bulan Ramadan sembahyangnya misalnya sembahyang zuhur atau sembahyang asar ya, sedangkan dahaknya sudah sampai ke tempat makhraj huruf kha, artinya tak keluar sudah nih, dahak di tenggorokan, katan sembahyang nih, sekanya tak keluar, tak keluar nih. Kan kha ini kan di tenggorokan gitu, kha huruf kha itu makhraj tempat keluar, huruf kha tak keluar kan ya amun ditanggung batal nah sembahyangnya dan batal puasanya ya Pak. Nah jadi kayak apa tuh, dan sulit mengeluarkan dahak di salat itu dikeluarkan Bang dahak nih toh. Jadi misalnya kita sembahyang maka atas sembahyangnya puasa pula sekalinya tak keluar dahak, sudah rakungan keluar sudah, itu jangan ditaguk lah. Yang pertama jangan ditaguk, pilih ditaguk bersih aja batal sembahyangnya, batal juga puasanya. Jadi itu harus dikeluarkan dari mulut kita. Nah dikeluarkan dari mulut kita. Nah dan sulit mengeluarkan dahak itu kecuali dengan menuturkan dua huruf. Ya biasanya kan itu bunyinya ya lah. Nah, berbunyi itu nah untuk kita nah waktu ya. Misalnya lalu nampak misalnya dua huruf, maka boleh menuturkan dua huruf itu agar dahaknya mau keluar dari tenggorokannya. Ada apa? Ya, itu ada apa itu? Kan batal itu kan batal sembahyang supaya mengeluarkan dahak. Cuman dahaknya itu dikeluarkannya di mana? Di kantongnya kan. Jangan diludahkan ke lantai masjid. Atau di sajadahnya ya lah. Atau di dahak kan ada najis dah. Dahak itu kan najis atau pian sembahyang pakai sorban itu nah. Ya Allah. Nah, pakai sorban itu nah. Nah, paletakan di sorban itu dahaknya. Nah, cuman waktu mengeluarkan dari mulut tadi ada bunyi ya gitu. Nampak misalnya dua huruf, nah itu ada apa? Maka ketika itu puasanya terjaga, artinya kada batal, terjaga daripada batal dan salatnya pun juga tidak batal dengan sebab itu. Dengan sebab itu. Kemudian permasalahan yang kelima, jikalau si imam berdehem, kita misalnya jadi makmum, hanya imam nih, berdehem gitu nah, padahal misalnya bukan untuk memujurakan bacaan Fatihah, atau misalnya imam hendak mengunut berdehem gitu nah, maka tampak jelas kedengaran dua huruf. Nyatanya huruf hak, huruf mim lah. Nah, maka si makmum tidak usah mubarakah, harus usah mubarakah. Arti mubarakah itu kan berpisah, ada lagi ngikut imam, cuma suara kanannya lagi menyambungnya. Nah, jangan mubarakah ya. Karena kemungkinan ada uzurnya si imam, atau bisa juga karena lupanya si imam.
Inya misalnya mau berdihem itu kan ada sengaja kan bisa lupa. Nah jadi dalam situ kita baik sangka kalau imam, kemungkinan imam ini kada bersengaja tadihim gitu nah, atau karena uzurnya ya dan inya ini kada bersengaja lalu tadihim kan bukan kehendaknya. Nah itu jangan berbatal gitu, jangan berbatal. Tapi lah ada orang bertakon nih, ulun bila kada jadi imam pak, kada jadi imam sini ini sembahyang berjamaah ada tiga sini bedeh kalau sepian maka bedeh minyak banyak benar racak benar itu bukan lupa lagi nih tuh. Nah itu batal tuh. Berdehem itu kan kadang membatalkan kalau inya karena lupa ya kan, atau karena inya untuk membujurakan bacaan Fatihah ini berdehem tuh ngejar itu bener berdehem. Nah itu batal bayang itu kayaknya bukan lupa lagi itu. Terus termasuk yang membatalkan sholat yaitu bergerak yang bukan gerakan sholat dengan 3 kali gerak berturut-turut. Ya contohnya kayak awak tadi bergoyang-goyang bergoyang-goyang 3 kali berturut-turut. Nah itu batal sekalipun hal keadaan lupa, walaupun lupa. Kenapa jadi walaupun lupa batal? Karena kita sembahyang itu dituntut untuk ingat, untuk hadir hati. Jangan sampai lupa. Dan 1 langkah dari 1 kaki dianggap 1 gerak. Maka jika disambung dengan 1 langkah dari kaki yang satunya lagi, maka dianggap 2 gerak. Ini kisah orang nih di dalam sembahyang. Hendak si sok yang kosong di muka, misalnya duduk berdiri di sok kedua, di sok pertama ini orangnya hilang, misalnya mungkin batal kan, maka kita sunat sholat mengisi sok yang di muka ini walaupun kita sudah sembahyang dengan cara melangkah. Jadi melangkah, ini batis misalnya batis. Nah melangkah itu dianggap sekali langkah. Namun kita, nah itu 2 kali. Jadi namun 2 kali itu belum batal lagi. Jadi bila ada sok yang di muka kosong, kapan sembahyang kita sudah sembahyang nih. Sunat kita mengisinya dengan cara melangkah 2 kali langkah betul-betul belum batal apa enggak. Tapi jeda. Nah hanya belum sampai lagi nih. Nah itu ampun kayak ini. Nah itu batal tuh. Itu 3 kali langkah berturut-turut. Jadi batis kanan dulu. Nah itu 2 kali langkah berturut-turut itu kan batal. Cuma berjeda. Ganas tomat. Mungkin batu maninah juga saya nih. Nah batu hendak belum sampai lagi langkah pulang 2 kali. Mungkin ada sampai lagi misalnya berjeda pulang ya. Nah jadi sampai aja. Mungkin 3 kali langkah berturut batal. Berarti 1 kali gerak atau 2 kali gerak sekalipun bersengaja itu belum lagi dianggap membatalkan sholat. Nah, kecuali pada 3 keadaan, maka pada 3 keadaan itu membatalkan akan sholat. Jadi ada 3 keadaan. Apabila kita bergerak sekali atau 2 kali ini, ada 3 kali betul batalnya. Nah, apabila bergeraknya dengan niat bermain-main, nah bermain-main Bapak juga, sembahyang kan bukan bermain-main, hendak bergaya aja nih dalam sembahyang nih. Bisa melangkah, walaupun sekali langkah atau 2 kali langkah aja batal. Walaupun nggak sampai 3 kali langkah. Nah, 2, apabila geraknya sangat keji.
Misalnya contoh geraknya saat ini kayak meluncat tuh lah. Meluncat. Itu tuh dianggap keji tuh. Walaupun sekali meluncat, 2 kali meluncat bisa batal. Hendak mengisi sam yang di muka meluncat orangnya misalnya. Nah, itu dianggap keji tuh. Atau pukulan yang berlimpatan. Nah kayak apa contohnya adalah tahu lah. Ini tangan enggak lah. Ini kayak ini kalau kita sembahyang ya Allah. Apalagi kita ini sembahyang bersajadah sudah. Sajadah atau kada ada sajadah kita andaki kan misalnya di muka kita tuh batasnya kan orang nang lalu kada boleh melimpasi kita deh. Kada boleh melimpasi kita. Jadi seandainya ada orang melimpasi kita, boleh kita menolak itu. Cuman menolak itu bukan dengan cara pukulan yang apa tadi? Yang berlimpatan sampai orang terjungkang benar orang muncul. Nah jadi menolaknya itu bagaimana saja menang berlimpatan benar. Yang menampilin misalnya kalau nah itu dianggap pukulan yang berlimpatan. Nah itu bisa batal ya. 3. Apabila dia berniat ingin bergerak, berniatnya lah, belum lagi bergerak. Apabila dia berniat ingin bergerak dengan niatnya dengan 3 kali gerak berturut-turut, maka ketika dia baru bergerak 1 kali gerak, maka itu sudah jadi batal sholatnya, karena dia masuk pada niat mengerjakan yang membatalkan sholat. Ini harus sembahyang nih. Dalam hati aku hendak bergerak aja 3 kali gerak berturut-turut ya. Berniat kita. Jadi waktu berniat itu belum lagi batal. Tapi ketika ini sekali bergerak batal dah. Walaupun kada 3 kali atau kada 2 kali. Maka ketika dia baru bergerak 1 kali gerak batal sudah. Kenapa? Karena inya masuk pada niat mengerjakan yang membatalkan sholat kan batal. Kalau sholat dengan 3 kali yang bergerak berturut-turut jangan berniat deh. Nah, ada gerak yang banyak namun tak membatalkan sholat. Geraknya 3 kali, 4 kali, 5 kali berturut-turut cuma kada batal. Yaitu apabila gerak dengan anggota yang ringan seperti bibir. Nah, bibir. Mau gerak bibir itu kan kada batal tuh. Bibir ini dianggap anggota ringan. Nah, lidah aja. Nah, juga gerak lidah. Cuma maklum bang itulah. Ada perlu juga. Nah, itu kada batal tuh lidah bergerak-geraknya 3 kali gerak berturut. Telinga, nah misalkan telinga digerakkan, misalnya menggerakkan seorang, bergerak telinganya misalnya, nah itu kada batal. Zakar, nah ini kemaluan misalnya, jadi tahu nang jamun apa kah? Tak benar nih, kita angkat terus nih, mengimah tapi mengimah. Nah itu kada batal itu. Kelupuk mata, nah mata pijit misalnya apa? Besing aja nih. Sampai nah terus Pak kada batal. Dan ujung-ujung jari yang biasa kita pakai gitu gini bila sembahyang tasbih nah hitung nih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah cuman gitu kada berturut-turut jopang ya Allah. Nang rancak tuh tak pakai waktu kita menggaruk misalnya di gut nyamuk sini hendak tangan kita ini nah garu aja kita 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali berturut-turut di jari ini dianggap anggota ringan kada apa-apa bergerak berturut-turut kada batal. Tapi kalau tangan ini nah batal langsung sudah ininya bergerak nah menggeru kayak ini nah tapi lamun jarinya menggeru kada batal. Kalau 3 kali berturut-turut atau lebih. Nah, kemudian termasuk yang membatalkan sholat yaitu makan yang banyak sedikitlah. Wallahu alam bisawab.
bertahlil sedikit biasaan guru sekumpul. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك وكرمك قولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها من أهدية توصلنا إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم والصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا والدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين، ومن خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأصوله وفوره، وخصوصا إلى أرواح من لا ذاكر ولا زائر لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم فرات من حفر النير. اللهم اجعله فداء لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، واتقا لهم من النار، سترا لهم من النار، وحجابا لهم من النار، ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian barataan.